Takut dan gemetarnya anak buah Sambo usai lihat fakta sebenarnya di CCTV. Setelah keempat orang saksi yang menonton dan melihat isi dari flashdisk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut, ternyata saksi Cuk Putanto berkata, "Bang, ini Joshua masih hidup." Lalu saksi Arif Rahman melaporkan dengan sebenarnya fakta dari rekaman CCTV tersebut, di mana keadaan sebenarnya masih terlihat Nofriansah Yosua Huta Barat sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah setelah terdakwa Ferdi Sambo sampai di rumah dinasnya. Mendengar suara Arif Rahman Arifin melalui telepon, gemetar dan takut. Lalu saksi Hendra Kurniawan menenangkannya dan meminta agar kesempatan pertama ini saksi Arif Rahman Arifin dan saksi Hendra Kurniawan menghadap terdakwa Ferdi Sambo. Jadi oleh karena itu semua kata-kata atau fakta-fakta yang saya ucapkan sejak bulan Juli semua sudah terangkum di dalam surat dakwaan. Jadi saya dengan ini mengatakan tidak benar saya menyebar hoax. Sebenarnya saya tidak pernah bercita-cita untuk menghukum orang seberat-beratnya. Jadi Sambo juga sebenarnya kalau dia bertobat, menyadari dan tidak berbelit-belit, sebenarnya saya mau memfasilitasi restoratif justice. Saya mau dia diampuni oleh keluarga. Tetapi kalau dia berbelit-belit terus, saya akan minta kepada hakim dan jaksa supaya dituntut atau divonis hukuman mati. Tapi kalau dia sadar dan bertobat, biarlah itu urusannya dia dengan jaksa dan hakim. Saya tidak mau komen atau tidak mau intervensi. Tapi kalau dia terus tidak mau jujur, saya akan gunakan segala cara supaya dia dihukum mati. Saya tidak pernah main-main dengan ancaman saya. Nah, rangkaian perilaku semacam itu bisa saya katakan sebagai bentuk antisipasi terdakwa FS terkait dengan resiko atau konsekuensi yang harus dia hindari. Genap sudah. Target, insentif, instrumen atau sumber daya, dan resiko. Semuanya sudah tergambar dalam surat Semua dakwaan. ibarat puzzle ini 4 kepingan itu sudah terakit dengan sempurna. Maka saya ingin katakan bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum sudah sempurna. Itu artinya kembali ke majelis hakim, apakah 340 meyakinkan atau tidak. Jaksa sudah berulang kali tadi sebut terdakwa ini adalah perwira tinggi yang seharusnya bisa penegak seperti hukum. ini. Oke. Bukannya mencegah, bukannya memeriksa, bukannya melakukan penyelidikan terhadap sebutan atau tuduhan pelecehan seksual, tapi langsung saja mengekspresikan amarahnya dengan cara yang babi buta. Oke. Nah, kalimat-kalimat semacam itu bisa saya tafsirkan sebagai bentuk aggravating factors, faktor yang memberatkan yang diajukan oleh jaksa untuk meyakinkan hakim bahwa kalau orang ini nanti jadi vonis bersalah, patut kiranya dia mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Oke. 340 itu seberat-beratnya apa? Sampai pada hukuman mati. Jaksa mengungkap Arif Rahman Arifin menelpon Hendra Kurniawan sambil gemetar dan ketakutan karena kaget melihat CCTV kompleks Duren 3 menunjukkan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup. Hendra lalu mengarahkan Arif Rahman untuk menghadap Ferdi Sambo. Mendengar suara aksi Arif Rahman Arifin melalui telepon gemetar dan takut. Lalu saksi Hendra Kurniawan menenangkannya dan meminta agar pada kesempatan pertama ini saksi Arif Rahman Arifin dan saksi Hendra Kurniawan menghadap terdakwa Ferdi Sambo, ujar jaksa saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada Rabu 13 Juli, sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, Hendra pun mengajak Arif Rahman untuk menemui Ferdi Sambo. Dalam pertemuan itu, kata jaksa, Hendra menyampaikan laporan Arif bahwa dalam CCTV itu saat Ferdi Sambo datang, Yosua masih hidup dan berjalan di rumah tersebut, di mana ditemukan perbedaan keterangan antara terdakwa Ferdi Sambo yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat pada saat terdakwa Ferdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3 telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer Budiang Lumiu, ujar jaksa. Namun berdasarkan rekaman CCTV Polres Security Kompleks Perumahan Polri Duren 3 yang telah ditonton oleh Cuk Putranto bersama saksi Arif Rahman, saksi Baikuni Wibowo, terlihat dalam rekaman CCTV tersebut
bahwa pada saat terdakwa Ferdi Sambo datang ke rumah dinas milik terdakwa Ferdi Sambo di Duren 3 nomor 46, terlihat bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut. Perbedaan tersebut dijelaskan sebanyak 2 kali oleh saksi Hendra Kurniawan. Sambungnya, mendengar itu, Ferdi Sambo marah dan mengatakan semua yang dilaporkan Hendra berdasarkan penglihatan dari Arif Rahman itu keliru. Dengan nada tinggi dan emosi, Ferdi Sambo menginterogasi dan mempertanyakan loyalitas Hendra dan Arif. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo mengatakan bahwa itu keliru. Namun pada saat itu, saksi Arif Rahman Arifin mendengar nada bicara terdakwa Ferdi Sambo sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin, "Masa kamu tidak percaya sama saya?" ungkap jaksa. Ferdi lalu bertanya siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV itu. Arif menjawab yang sudah melihat rekaman CCTV itu yakni dirinya, Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Ridwan Soplanit. Terdakwa Ferdi Sambo menanyakan siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan di mana file rekaman CCTV tersebut. Kemudian saksi Arif Rahman Arifin menjawab yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rahman Arifin, saksi Cuk Putranto, saksi Baikuni Wibowo, dan saksi Ridwan Soplanit atau Kasat Reserse Polres Jakarta Selatan, dan file tersebut tersimpan di flash disk dan laptop tersebut miliknya saksi Baikuni Wibowo, tuturnya. Dalam kasus Obstruction of Justice, perintangan penyidikan kasus Brigadir Yosua ini, Ferdi Sambo didakwa dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan KUHP. Berikut ini pasal yang didakwakan ke Ferdi Sambo. Primer, pasal 49 Jo, pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar, pasal 48 Jo, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jo, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau primer, pasal 233 KUHP Jo, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar, pasal 221 ayat 1 ke 2 Jo, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Jaksa berkata, takut dimarahi Ferdi Sambo, AKBP Arif Rahman patahkan laptop isi rekaman kamera CCTV TKP pembunuhan Brigadir J. AKBP Arif Rahman Arifin disebut dengan sengaja mematahkan laptop yang digunakan untuk menyimpan file rekaman kamera CCTV di tempat kejadian perkara. Yang memperlihatkan rekaman tersebut Yosua Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J tewas ditembak oleh Barada Richard Eliezer atas perintah mantan Kadifropam Polri Ferdi Sambo. Menurut dakwaan Ferdi Sambo, hal itu bermula saat Arif menemui Sambo untuk menceritakan rekaman kamera CCTV yang dia lihat berbeda dari keterangan, yakni tidak terlihat ada tembak menembak antara Yosua dan Eliezer. Dia lalu melapor kepada Brigjen Hendra Kurniawan atau EKS Karopaminal di Propam Polri dan Ferdi Sambo pada 13 Juli tahun 2022 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Saat mendengar pernyataan itu, Ferdi Sambo murka lalu memerintahkan supaya Arif menghapus seluruh rekaman kamera CCTV itu. Arif kemudian pergi dari ruang kerja Sambo 30 menit kemudian dan bertemu dengan Kompol Baikuni Wibowo dan Kompol Cuk Putranto. Arif Rahman kemudian menyampaikan permintaan Ferdi Sambo kepada Cuk dan Baikuni untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin, kata jaksa saat membacakan dakwaan Ferdi Sambo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin. Saat itu, menurut dakwaan, Baikuni sempat bertanya kepada Arif
apakah Sambo benar-benar memerintahkan untuk menghapus rekaman kamera itu? Karena Arif menyatakan itu adalah perintah Sambo, maka Baikuni menyetujui untuk menghapus file rekaman CCTV itu. Baikuni Wibowo menyampaikan, "Bang, minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat," kata jaksa saat membacakan dakwaan. Pada tanggal 14 Juli sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, Baikuni bertemu dengan Arif dan menyampaikan bahwa file rekaman CCTV TKP di laptop sudah bersih. Baikuni kemudian meletakkan laptop itu di belakang kursi sopir dan pergi. Hendra kemudian menelpon Arif sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, menanyakan apakah permintaan Sambo sudah dilaksanakan. Arif kemudian menjawab sudah dilaksanakan, dan keesokan harinya Arif Rahman Arifin dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan mencat di beberapa bagian sehingga mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi. Lalu masukkan paper bag atau kantong warna hijau dan letakkan di jok mobil depan. Selanjutnya, paper bag berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya, kata jaksa. Kemudian, menurut dakwaan pada tanggal 8 Agustus sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Arif menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela.